small change. Ya. Jadi keren nama judulnya. Dan kemudian saya akan menceritakan di awal terlebih dahulu secara teoritis tentang siapa kita dan bagaimana kita membentuk organisasi. Ya. Dari mana kita? Ya, ini penting. Tidak semua orang, tidak semua kepala OPD dipilih karena performance, ya. Tidak karena dia memang kompeten, itu yang harus kita pahami, itu sebagai inherent risk. Tapi dia punya kelebihan lain, ya. Potensi lain, ini yang harus kita aware, dan kita tidak bisa mengunderestimate potensi itu, ya. Selama ini kita didoktrin kerja, gitu kan? Kalau tidak mampu berdoa, tidak kuat hubungan dengan Tuhan, maka dia tidak menjadi orang yang berhasil. Ya. Dan tidak punya nilai-nilai kejuangan, ya, itu tidak cukup. Maka dalam organisasi harus dilengkapi beragam background ini. Makanya marsnya Pemanggirin, bekerja, berdoa, dan berjuang sampai menang. Ya. Ini saya mau ceritakan itu, dan kemudian dan sana akan membentuk tindakan kita, ya, membentuk tindakan kita, kegiatan dan sebagainya yang nanti harus kita balance. Ya. Ada dua kutub. Yang satu itu disebut sebagai energi negatif, yang satu disebut energi positif. Yang satu pengendalian negatif, yang satu pengendalian positif. Ya. Yang satu negatif risk, yang satu positif risk. Ya. Organisasi harus seperti itu. Nah, kemudian saya akan uraikan bagaimana pentingnya organisasi pemerintah daerah provinsi, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan itu partisipatif, integrated dalam bekerja. Kita lihat di mana peran masing-masing pihak, di mana peran BPKP, peran inspektorat, dan satu peran lagi lain kedua yang sering terlupa, yang abai selama ini yang kurang dioptimalkan. Dan kebanyakan organisasi Indonesia berhasil karena itu, ya. Kementerian Keuangan, BPKP, bukan karena semuanya kompeten, bukan karena orangnya perform based, kan. Ada lain kedua yang dioptimalkan. Dan kemudian nanti baru saya akan detailkan tentang bagaimana mengimplementasikan project management dan juga perubahannya. Ya. Oke, kita mulai dari kiri atas. Jadi pada dasarnya, secara teoritis, manusia atau organisasi akan bertindak karena empat hal. Bisa empat-empatnya lengkap, bisa tidak lengkap. Semakin lengkap dia, maka semakin perform dia, semakin berhasil dia, semakin hebat dia. Ya. Yang kanan bawah itu kita sebut sebagai orang-orang yang berbasis KPI. Bahasa Inggrisnya namanya Critical Performance Variables. Orang-orang yang berbasis performance. Orang-orang yang selalu bicara tentang kinerja. Disebut, ya, kalau dalam teori itu disebut sebagai orang-orang yang pengennya targetnya apa jelas, tujuannya apa itu jelas, ya. Nah, kemudian di Indonesia sekarang banyak pressure-nya adalah di kanan bawah. Makanya kita bisa lihat, ya, di sana ada namanya SPI, MCP-nya KPK, ya. SPP-nya BPKP, kapasitasnya BPKP, ya. Kemudian ada Menpan RB, banyak sekali, Zona Indiktas, PBK, RB, kemudian ada Sakit,
kemudian ada dari Kemendagri, EPPD, ya. Ini semua polanya adalah disebut sebagai diagnosis. Ke kedokteran sering dipakai. Mendiagnosa, diagnosis kontrol sistem. Ya. Biasanya cara pikir polisi, cara pikirnya APH. Jadi kalau kemarin Pak Batiar marah-marahin, ya itu memang cara pikir APH, cara pikirnya Pak Dayan. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti, keluar bahasa binatang, itu di APH, gitu ya. Yang secara kultural bisa jadi tidak diterima di Kalimantan Selatan, ya kan? Nah kemudian ada lagi sebenarnya tindakan itu atau strategi program itu karena risk based, karena risk yang to be avoided, ada risiko yang kita hindari atau kita harus taking. Jadi kita tidak selalu risk itu to be avoided, ya. Inilah yang sebenarnya menjadi pembatas kita, makanya disebut sebagai boundary system, sistem pembatas. Makanya di sana penting adanya risk management. Kalau yang di kanan bawah kita kenal sebagai performance management. PhD saya bidang itu. Jadi kalau tentang indikator, KPI itu memang sudah research saya. Di BKP banyak mengembangkan yang di atas, manajemen risiko. Ya. Kita kenal ada risiko strategik, ya, risiko yang sifatnya taktikal, sama risiko yang sifatnya project. Ya, project risk. Dua ini, ya, itu sebenarnya tadi yang saya uraikan, yang membatasi, ya, organisasi, yang membuat kaku organisasi. Itu yang disebut sebagai negatif kontrol, energi negatif. Kita punya risiko bahwa Pak Mandiri dulu berjanji-janji tentang apa-apa. Ada risiko kegagalan. Maka kita harus memitigasinya menjadi satu action, satu program, satu kegiatan, ya. Itu ada di kanan atas, ya. Presiden punya janji, ya. Kita pastikan tidak gagal, ada risiko kegagalan. Nah, kemudian di kiri atas ini yang sebenarnya kita sekarang tidak aware bahwa pada dasarnya tindakan di organisasi atau tindakan kita itu tidak hanya di kanan, tidak hanya karena negatif kontrol, tidak hanya karena energi negatif, tetapi juga karena energi positif, di mana kita punya value masing-masing, yang itu susah sekali membacanya. Di Kalimantan Selatan ini yang saya susah membaca kultural pada waktu vaksin. Kenapa Banjar itu lambat sekali? Ya. Kenapa susah didorong? Salah satu yang saya temukan adalah isu kultural, ya. Berarti pendekatan kita harus dengan pendekatan kultural, tidak cukup dengan pendekatan performance based, ya. Maka itu soal ke kiai, ya, ke tuan guru, mengajak mereka berdoa bersama bagaimana kita melalui pandemi ini itu sangat penting dan mendapatkan dukungan dari mereka. Dan banyak orang-orang pemerintah daerah itu dipilih bukan karena kanan bawah, jujurnya, lebih karena kedekatan, karena kenyamanan Pak Gubernur dengan Kepala OPD, ya. Dia merasa terlindungi dan merasa nyaman bisa merokok bersama, ya kan? Jujur bapak-bapak yang di sini bukan semua dipilih karena kanan bawah, apalagi kanan atas itu jarang itu. Mungkin Pak Dayan aja dipilihnya. Bagaimana memanage risiko OTT, gitu ya? Itu tugasnya Pak Dayan. Jadi banyak yang di provinsi atau pemerintah daerah itu di kiri, lebih banyak di kiri atas. Ini yang disebut sebagai, ya, subjective performance evaluation. Kita dilihat dari segi subjektivitas.
it's okay, nggak masalah. Tidak semua harus objektif, ya. Tiba-tiba dapat keberkahan menjadi PLT kepala OPD, it's okay, nggak masalah, ya. Karena mungkin kawan, ya, kawannya Pak Mangirin, ya. Karena satu profesi, satu keagamaan, tempat berdoa, tempat mengaji bersama, ya. Itu nggak terhindarkan dalam organisasi, ya. Nah, kemudian ini membentuk perilaku kita, apa yang mau kita kerjakan. Tidak semua menjadi performa base, ya. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, ya, kalau yang tadi disebut sebagai belief system kepercayaan. Jadi itu karena tidak semua kita berkembang karena sistem batasan, ya, atau sistem kontrol diagnotis, tidak selalu, ya. Ada lagi yang berbasis tadi belief system, ya. Ini yang harus kita akui. Di negara kita sangat kuat. Kita sustain Indonesia mungkin salah satunya belief system ini, ya. Maka kita harus gunakan, optimalkan potensi ini. Gitu. Nah, kemudian satu lagi yang sifatnya dia dinamis, bergerak terus, ya. Itu karena ketidakpastian, strategic uncertainties. Kemarin kita sudah mengalami pandemi, kita mengalami perang, ya kan? Kemudian kita mau ada MTQ, dan kemudian kita sekarang ada isu baru tentang PMK, penyakit mulut dan kuku, ya. Itu semua dinamis, suatu yang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba dapat dan sesaat, mungkin 23 tahun yang akan datang baru ada MTQ lagi di Kalimantan Selatan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Learningnya sudah hilang, ya. Kalau yang kanan bawah itu gampang, dokumentasinya ada, MCP-nya terrecord, ST-nya terrecord, ya. Nah, yang kiri bawah ini tidak bisa dihindarkan, ya. Pendekatannya tidak bisa linear, tidak bisa main paper base yang sifatnya strategic uncertainties. Itu harus dilakukan dengan pendekatan interaktif. Di teori disebut sebagai interactive control system. Karena itu ada ngopi-ngopi. Jadi salah satu yang saya dorong ke Pak Sekda, harus ada tempat ngopi yang sebanyak-banyaknya di sini, di pojok-pojok. Di BPKP pusat 12 lantai, setiap lantai itu ada lobi tempat ngopi. Kalau pernah ke BPKP pusat. Di Kalimantan Selatan kita sudah bikin. Bahkan kami sekarang bikin open space, co-working space, ya. Jadi ini akan membangun secara kultural dan juga secara interaktif. Jadi kita bisa kuat di sisi kiri, ya. Ini disebut sebagai pengendalian positif, energi positif, ya. Jadi mereka ini semua yang dari berbagai background tadi harus kumpul, harus pada satu arah yang sama. Ketika gagal di satu tempat di kiri, imbangi di kanan, ya. Itu yang disebut sama Pak Jokowi sebagai menggunakan pengendalian sebagai rem dan sebagai gas. Membalance pengendalian sebagai rem dan gas. Secara teori itu disebut sebagai pengendalian gas itu. Selama ini kalau orang bilang, apa itu pengendalian? Rem. Butuh rem. Panggil inspektorat butuh rem. Panggil BPKP butuh rem. Enggak. Gas itu sendiri merupakan pengendalian. Kenapa disebut rem itu pengendalian? Logik sederhananya. Kalau kita jalan, ya, kalau kita jalan pakai manual paling terasa, di otomatis juga terasa kalau bawa mobil. Kita tidak bisa terus-menerus itu menggunakan gas. Sekali-sekali kita perlu rem. Tapi juga ingat bahwa fungsi rem itu adalah untuk mengakselerasi, untuk naik gigi. Bapak Ibu bayangkan,
Kalau Bapak Ibu dari gigi 2 pengen naik ke gigi 3 tanpa rem, bisa dilakukan? Dari gigi 2 di manual Bapak loncat langsung, nggak bisa. Bagi yang biasa di manual ngerti. Kalau yang bagi yang biasa main di matic mungkin nggak paham. Pada dasarnya ketika kita naik gigi 2 ke 3 di matic itu terasa ada proses pergama supaya dia siap-siap untuk naik ke gigi 3. Itulah organisasi, ya. Organisasi yang berhasil, manusia yang sukses itu harus bisa membalance energi negatif dan energi positif. Dan saya harapkan di Provinsi Kalimantan Selatan itu terjadi. Walaupun saya lihat belum terjadi. Ya kan? Belum terjadi. Kebanyakan komplainnya tentang kebanyakan kepala BD tidak perform dari bawah, too old, tidak bisa mengikuti generasi milenial. Orang Muslim pasti banyak komplain tuh, ngurusin TI, ya kan? Kalau BD nggak ngerti, dokter, gitu kan? Padahal sebenarnya ada potensi di tempatnya Pak Muslim sebenarnya, secara kultural, yang mungkin harusnya dioptimalisasi. Jadi anak-anak muda harus tahu itu, di mana peran daripada Pak Muslim terkait dengan reformasi teknologi informasinya atau digital transformation-nya Provinsi Kalimantan Selatan yang katanya agak stagnan apiknya, ya. Sudah capek-capek dibikin setahun lalu, kosnya cukup mahal, lipat-lipat ya. Di BPKP jalan aplikasinya. Tiap pagi saya harus presensi. Saya tidak bisa pulang presensi kalau saya tidak bikin activity. Itu membentuk culture kita. Pagi-pagi saya harus tahu apa yang saya mau kerjakan. Yang tadinya dia dipakai untuk kontrol sebelum pulang, ya, sekarang dipakai untuk merencanakan, membentuk mindset saya. Yang kita harus ingat, governing body-nya pemerintah daerah itu bukan hanya kepala daerah, ya. Di sana ada ketua DPRD-nya, di sana ada sekda, di sana ada Forkompinda, ya. Ada komite-komite yang dibentuk oleh pemerintah pusat, percepatan dan sebagainya, ya. Yang akan mempengaruhi organisasi, yang mendirect, memonitor organisasi. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai kepala OPD cuma dekat dengan kepala daerah itu tidak cukup. Karena bisa jadi anak buah Bapak Ibu berinteraksi dengan governing body lainnya untuk menyatakan ketidakpuasan. Bisa lewat Kapolda, bisa lewat Kajati, ya. Itulah kenapa di Indonesia akhirnya kita banyak kasus, karena kita hanya men-servis kepala daerah. Padahal governing body-nya ada unsur lain, ada sekda, ya. Jangan dikira karena kedekatan Bapak Ibu dengan gubernur, karena sekdanya muda, ya, terus bisa suka-sukanya, nggak bisa. Bagaimanapun dia governing body, dia pekerjakan, dia eselon 1 yang punya jaringan yang lebih luas daripada eselon 2. Pak Sekda bisa minta KPK, bisa minta BPKP, ya. Dan mungkin sejauh ini itu kali ya yang terjadi. Ya kan? Karena tadi sudah capek Pak Sekdanya, ya udahlah KPK aja ngomong gitu kan. Yang sebenarnya menurut saya itu materinya materi di dalam, yang manajemennya nggak jalan. Di line 1, ya, manajemen itu ada 2 line. Satu kotak dia manajemen. Line 1, bapak-bapak itulah kepala PD bersama jenjang ke bawahnya, line manajernya. Eselon 2, eselon 3, eselon 4 atau subkor nama sekarang. Jadi peran daripada manajemen itulah yang pertama memastikan tujuan organisasi
kemarin Pak tadi berkembang atau tidak. Karena ada isu kultural, maka kita harus membangun masjid, harus membangun sekumpul, ya. Itu berhasil atau tidak, jalan atau tidak, itu di lain satu, ya. Nah kemudian ada yang melupakan di lain kedua. Lain kedua ini sebenarnya adalah orang yang melakukan isuran task force, gugus tugas. Jadi contoh yang paling gampang adalah yang namanya keuangan daerah mengumpulkan pendapatan itu bukan hanya responsibility kepala Bapeda, tetapi ada yang diambil dari tempatnya Bu Sunarmi, ya, Suparni, ya, ada yang dari reklamasi, ya kan Bu, paling tidak bagi hasil, ya, itu semua sebenarnya berperan di lain satu. Kepala Bapeda begitu urusan keuangan dia harus melakukan isuran sebagai lain kedua sebelum ke inspektorat. Jadi task force itulah yang namanya tim optimalisasi atau satu-satu tugas yang kita kembangin macam-macam namanya itu, ya, yang harusnya kita sadar bahwa kita adalah melakukan peran isuran. Mereka lah yang membangun standar kita mau kemana, potensinya yang ditanyakan kemarin, ya. Baru kemudian, ya, kita dorong lain satu itu. Kalau terkait dengan sakit, kepala Bapeda, ya kan? Terkait dengan kesehatan, terkait dengan sekarang PMK, Bu Suparni kan? Rapat kemarin jam 8 malam untuk membahas tiba-tiba orang Sabtu Minggu, hari Minggu, tiba-tiba PMK, Kalsel ternyata masuk lagi. Ya, udah pusing ya Pak, mesti dengan vaksin, pandemi, COVID, pindah PMK lagi. Ya. Jadi, di tempat Ibu harus segera menderek. Karena kenapa? Begitu dunianya PMK, dunianya Bu Suparni, duitnya harus disuplai dari lain satu. Dari manapun sumbernya. Apakah revisi, ya, dan sebagainya. Itulah kenapa posisi lain satu itu dinamik. Kalau orang Batak biasa ya, posisi lain satu. Ada orang Batak nggak sini Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya. Kami di Batak itu ada mora, ada buru. Kadang-kadang menjadi mora, kadang-kadang jadi buru. Tergantung di mana kita posisinya. Tidak selalu. Jadi kalau kita sebagai buru itu tugasnya nyuci piring, acara, ya, melayani. Tapi nanti kalau posisi kita mora, kita nyuruh-nyuruh. Pada saat kapan itu? Ya pada saat hubungan perkawinan. Jadi kalau seandainya saya punya adik perempuan, laki-lakinya itu, keluarga laki-lakinya itu adalah yang saya suruh-suruh. Jadi saya menjadi pihak mora, dia pihak buruh. Kebalikannya dengan istri saya disuruh-suruh. Jadi lain satu itu bisa berperan disuruh-suruh atau menyuruh-nyuruh ketika di lain kedua. Ya, tergantung topiknya yang lagi hangat. Pak Samsir, Pak Kuda, tidak ada organisasi yang berhasil mengelola SDM-nya kalau hanya dibebankan ke kepegawaian. Gak ada. Tugas line manager itu sendirilah yang melakukan pengembangan SDM, yang memonitor anak buahnya perform atau tidak. Tugas daripada Samsir sebagai PLT itu adalah melakukan assurance apakah line satu para manajer itu berperan atau tidak. Gitu, ya. Jadi peran daripada line kedua ini di Indonesia dan juga di korporasi kebanyakan dalam bentuk task force, ya. Jadi makanya ada namanya tim optimalisasi pajak air permukaan. Ketuanya siapa? Pak Sekda ya? Pak Sekda. Itu mestinya partisipatif, jangan terlewat. Bu Suparninya nggak diundang. Akhirnya ngeluh, gimana saya mau nyumbang Pak pajak air permukaannya? Saya nggak diundang. Artinya dalam timku tidak terlibat. Kadis SDM juga begitu, gitu kan? Gimana air permukaan yang terkait dengan
batu bara, perusahaan tambang batu bara, kan adanya di dinas SDM, gitu loh. Jadi kolaboratif partisipatif ini sangat penting, ya. Dan yang kemudian ada di situ baru masuk ke internal audit, inspektorat Padayan. Dia melakukan objective assurance, dia tidak terlibat langsung, makanya dia bisa melakukan penilaian secara objektif. Yang nanti semua ini sama-sama mengangkatnya ke governing body. Kalau kita lihat tanah gua tadi, manajemen itu larinya ke Pak Sekda, ke Pak Gubernur, ke Forkopimda, inspektor juga begitu sama. Tapi organisasi jadi kuat karena dapat sumber dua. Sama seperti di intelijen, triangulasi, tidak dari satu sumber. Kalau kita memastikan informasinya A atau tidak, ya. Nah kemudian baru di luarnya ada external assurance, BPKP dan sebagainya, ya. Kita sama-sama dalam kotak, satu kotak, ingat Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita teriak-teriak, kami teriak-teriak BPKP, itu karena kita adalah bagian daripada NKRI. Undang-undang yang baru 1/2022 sudah memberikan kewenangan BPKP untuk masuk ke APBD, tapi tidak kita gunakan karena sudah ada inspektorat, gitu kan tadi. Undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah itu jelas mengatur, dan bukan hanya soal APBD, rencana APBD. Jadi Indonesia itu sudah maju ke depan. Di New Zealand itu mungkin yang pertama menerapkan auditornya memberikan opini terhadap rencana ex ante. Di dunia ini nggak ada. Dan Indonesia sekarang undang-undangnya sudah melakukan itu. Dan kita sudah coba, sudah praktekkan. Provinsi Kalimantan Selatan sudah 2 kali dapat laporan. Laporan terakhir belum dikirim, ya kan? Sudah dikirim belum? Provinsi belum ya? Belum, ya, karena masih di pusat. Kita bisa belajar bahwa ternyata dari planning saja kita sudah bermasalah. Di HST, waktu Pak Aulia pertama sekali jadi bupati, 385 miliar, rencananya tidak jelas. Ya, karena tadi ganti pemerintahan, ganti bupati. Kalau di provinsi nggak terlalu besar lah, ya. Tapi masih di atas 15%, ya. Masih di atas 15%, karena kita tidak mungkin merencanakan tuh betul-betul firm 100%. Begitu realisasi aja juga errornya tinggi, gitu loh. Jadi kalau ada yang mengaku bahwa saya sudah merencanakan dengan bagus, adalah, oh itu 1 tahun ke depan, itu kan kira-kira, gitu loh, ya. Jadi kita sudah melakukan assurance terhadap itu, ya. Nah, semua ini, ya, sebenarnya bisa kita buat dia menjadi balance, integratif, ya. Kalau kita punya project management, punya change management, ya. Jadi itulah sebenarnya yang saya bilang, harusnya project management itu satu basic ilmu yang memang didapatkan oleh semua ASN. Orang-orang luar negeri sudah biasa dia dengan project planning, ya. Nama kita sekarang kegiatan, ya, kegiatan itu sebagai project, gitu. Jadi dalam project planning tadi, ya, penting tadi integrasi, partisipasi. Nah, bagaimana sekarang kita ke findingnya KPK? Bagaimana menyikapi SPI dan MCP-nya KPK? Kalau saya lihat, itu tidak bisa dengan pendekatan model project manajemen yang kita kenal selama ini. Ada rencana, eksekusi, dan sebagainya. Enggak bisa. Itu harus dengan pendekatan agile. Ya. Pendekatan agile itu proses belajar, iteratif. Ya. Jadi, kita itu dalam posisi agile tadi,
Tidak ada the boss-nya, semua sama, partisipatif. Makanya pending matters-nya KPK harusnya partisipatif. Siapa yang leading pada saat ini, pada saat topik ini dibagi, gitu. Jadi ketika berbicara tentang layanan usahawan, bisa jadi Bu Ani sebagai PLT, gitu kan? Terkait dengan SDM yang masih macet, Pak Samsir, itu harus berbicara. Kemarin saya lihat enggak, saya lihat berbicara OPD-nya, gitu loh, bukan task force-nya, gitu loh. Nangkap Bapak Ibu? Nangkap poin ini? Iya. Jadi dia leading as a task force, bukan sebagai kepala OPD, gitu loh. Kalau dia kepala OPD, dia akan silo dan akan blaming others, nyalain orang lainnya. Tapi kalau dia sebagai leadernya task force, ini isunya, this is yang kita sudah lakukan, gitu loh. Jadi nggak ada lagi blaming others, ya, tentang kehutanan, ya. Silakan. Membedakan antara dia sebagai leader OPD dengan leader task force dalam kasus ini. Oke. Jadi sebenarnya kita akan bisa terasa bahwa ketika dia sebagai leader task force, ya, isu apa yang sekarang muncul. Kemudian membedakannya paling gampang adanya SK task force. Kan di pandemi, di COVID ada SK Satgas ya, Pak Muslim kan. Jadi Pak Muslim itu tidak hanya sekedar kepala dinas kesehatan, dia ketua atau namanya apalah yang memimpin satgasnya COVID, penanganan COVID. Makanya BPKP ya sudah tembakin Pak Muslim terus, karena dia yang paling responsibel. Bahwa di belakangnya dia semua duitnya nggak ada, ya kan? Pusing dengan ini, ya itu gerakan, gitu loh. Jadi cara pikir ini yang harus kita camkan. Bahwa saat ini kita jadi lagi kepala dinas kesehatan ya kebetulan, gitu. Makanya ketika nanti isunya tentang proyek aplikasi kesehatan, ya boleh aja Kadiskominfo yang leading, tetapi tetap subject matter expertnya ngundang kepala dinas kesehatan, gitu loh. Jadi kita nggak so tahu, gitu. Tidak ada di dalam ASN itu yang super, makanya dia bisa diacak-acak. Belum lagi tadi kan masuk tiba-tiba jadi kepala OPD karena lebih kedekatan dengan paman, gitu kan. Nah kita harus tutup kelemahannya, gitu loh, dengan task force ini, gitu. Jadi task force itu ya kurang dioptimalkan. Agile itu mengandalkan task force, bukan struktur formal. Makanya dia tidak hierarkikal. Saya cerita ke Pak Sekda, BPKP, Kementerian Keuangan itu bisa berhasil bukan karena orangnya hebat-hebat, bukan karena strukturnya bagus, karena task force-nya ada dibentuk. Jadi mereka task force ini yang suka ngobrol sore-sore, pulangnya malam, mau ngapain lagi. Sekarang sudah ada namanya Project Management Office. Waktu SNI pertama itu, dia membentuk satu task force untuk mereform Kementerian Keuangan. Di BPKP lebih banyak lagi. Nah, saya bilang itu pun masih bagus di provinsi, di Pemda. Tidak dilarang adanya honor untuk task force. Tidak dilarang kalau dia menjadi resource person, begitu acara. Kalau di BPKP sekarang udah nggak bisa. Anggarannya vertikal sudah nggak bisa. Kalau di dalam. Nah, maka itu optimalkan itu, gitu loh. Masih memungkinkan. Nah, itu akan memicu adanya performance base, gitu loh. Tahura, kemarin saya main, ya kan? Ternyata ada tempat karapan yang enak, parkir karapan. Karena kalau kita kembangkan Tahura itu kan skala ekonomis. Walaupun saya cukup bersyukur karena cepat sekali perubahannya. Dulu tidak ada kafe, sekarang ada kafe gitu kan. Dulu yang sebelah sini belum jadi, sekarang sudah jadi.
Itu baru 6 bulan kayaknya kita main ya Pak, waktu itu ya, sama Farifai ya. Jadi di sana ada. Kalau seandainya kita pakai cuman ruangan yang sekarang ada, nggak akan penuh skala ekonomisnya. Karena menservis yang seperti itu butuh orang banyak. Maka gunakanlah parkir garapan. Silakan bawa mobil parkir yang view-nya bagus banget ke Gunung Mawar itu. Sama Bu Emma saya ditemenin. Dan kemudian di situ ketahuan kan, kalau nggak ada PUPR nggak akan bergerak itu. Urusan-urusan parkir, ya kan, SAP Cater pasti butuh PUPR. Tapi tetap task force untuk melakukan reform atau improvement terkait Aura dileading oleh Bu Maya. Nah, saya pikir itu sudah cukup lengkap. Sedangkan project management seperti apa, ya, bahwa sebenarnya perubahan seperti apa, itu saya sudah berikan di sana. Bahwa sebenarnya perubahan itu bisa karena dia makro, bisa karena mikro, gitu kan? Ingat, perubahan itu dari segi mindset, culture, behavior, sama sistem. Jangan merubah sistemnya saja di kanan bawah. Kita terlalu banyak berbasisnya yang sistem. Perubahan culture, mindset, ya, kemudian behavior enggak. Nah, kalau kita turunkan lagi secara strukturnya nanti bekerja, itu kira-kira di punyanya UK itu bagus, frameworknya di kiri bawah. Jadi mindset ini harus diingat. Perubahan itu bisa karena teknologi, bisa karena modernisasi, karena reform pressure dari KPK, BPKP dan sebagainya, bisa karena dia development, pengembangan yang dari internal. Nah, kemudian di situ membentuk strategi dan kebijakan, ya. Nah, kemudian itu menjadi program, cari program apa, di bawahnya baru ke project-project, gitu. Ya. Jadi dari sana nanti akan lama-lama terjadi peningkatan kapabilitas dan kemudian nanti kita bisa hitung dampak dan manfaatnya. Nah, ya kalau di syarat teori yang gampang sekali tadi content sama people itu harus di-manage. Struktur nanti berantem, mau nggak mau akan berubah strukturnya, strateginya akan berubah, dan kemudian proses bisnis, layanan-layanan, kontennya, people-nya tadi saya uraikan, dan pola pikir, ya kan, perilakunya, culture-nya, kemudian keterlibatan, motivasi itu harus dikembangkan. Dan kalau ini jalan dua-duanya, maka dia akan sukses di sini. Ya, mudah-mudahan Pemprov, Kalsel bisa berkembang lebih bagus lagi, dan nanti ketika datang supervisi koordinasi dari KPK berikutnya bisa menjawab lebih firm, ya. Dan juga ketika nanti kita kejar-kejar dari BPKP, ketika penugasan dari Presiden, kita punya action yang lebih cepat. Saya pikir itu pengantar diskusi hari ini, dan mudah-mudahan bisa diresapi oleh para kepala OPD sekalian. Dan saya ucapkan lagi terima kasih yang sudah organize Pak Daya,